UGD rumah sakit dengan keluhan muntah-muntah. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apa faktor penyebab muntah? Lalu, bagaimana mekanisme dari muntah? Mari kita pelajari bersama. Muntah merupakan bagian dari sindroma dispepsia, tapi dapat juga merupakan gejala kesehatan. Sindroma dispepsia merupakan istilah yang digunakan untuk sindroma atau kumpulan gejala atau keluhan yang terjadi dari nyeri atau rasa tidak nyaman di ulu hati, kembung, mual, muntah, sendawa, rasa cepat kenyang, perut rasa penuh, atau bengah. Terdapat berbagai definisi mengenai dispepsia. Salah satunya yang singkat, jelas, mudah, dan dapat dipakai adalah dyspepsia refers to pain or discomfort center in the upper abdomen. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang apa saja hal yang dapat merangsang muntah. Yang pertama itu ada serabut aferen vagus dari lapisan visceral gastrointestinal. Misalnya muntah akibat rangsang peritoneum atau peritonitis, kolik biliar atau pada distensi gastrointestinal. Berikut merupakan gambar dari sistem saraf vagus. Serabut aferen vagus adalah saraf utama yang terlibat dalam mendeteksi rangsangan dari saluran pencernaan. Stimulus serabut aferen vagus menyebabkan aktivasi kemoreseptor trigger zone di daerah postrema. Sistem vestibular adalah sistem yang bertanggung jawab terhadap orientasi tubuh dalam ruang. Sistem vestibular juga berperan penting dalam keseimbangan gerakan kepala dan bola mata. Alergi makanan, dehidrasi, dan trauma kepala atau leher dapat menyebabkan disfungsi vestibular. Nah, untuk etiologi yang selanjutnya itu biasanya adanya rangsangan di sistem saraf pusat, juga adanya rangsangan di kemoreseptor trigger zone. Nah, dari sistem saraf pusat ini rangsangannya bisa berupa penglihatan, lalu pendengaran, penciuman, dan juga emosi. Nah, untuk rangsangan yang dari kemoreseptor trigger zone ini biasanya akibat adanya pengobatan, lalu bisa juga karena pengobatan sinar radiasi, terus obat-obatan, dan racun atau toksin. Nah, untuk rangsangan yang terjadinya karena penglihatan, penciuman, itu terjadi di sistem saraf pusat. Lalu dari sistem saraf pusat itu akan distimulus ke pusat muntah yang disebut medula oblongata. Lalu setelah itu akan diteruskan sehingga mengakibatkan terjadinya kontraksi di diafragma, lalu selanjutnya akan terjadi kontraksi otot secara paksa di lambung. Setelahnya akan ke atas dan mengeluarkan apa yang ada di dalam isi lambung tersebut. Nah, selanjutnya muntah akibat rangsangan dari obat-obatan, lalu dari kemoterapi, juga bisa dari pengobatan radiasi. Nah, ini tuh biasanya dirangsang atau berada di rangsangan kemoreseptor trigger zone. Nah, si kemoreseptor trigger zone ini berada di medula oblongata. Jadi sebenarnya si kemoreseptor trigger zone ini merupakan pusat dari muntah itu sendiri. Jadi si ini tuh nantinya ketika ada bahan-bahan kimia yang masuk ke dalam darah kita, nah ini si kemoreseptor trigger zone ini akan menangkalnya lalu merubahnya menjadi potensi aksi, yaitu yang disebut kita itu muntah gitu. Jadi si ini tuh sebagai penangkalnya. Jadi ketika ada bahan kimia atau
obatan atau racun yang masuk ke dalam darah kita atau tubuh kita nantinya ini akan ditangkal atau jadi sebagai penangkal itu sehingga nantinya itu akan dibuat menjadi potensi aksi yang berupa muntah. Di sini saya akan menjelaskan tentang etiologi atau asal-muasal muntah. Poin yang pertama yaitu obat-obatan. Obat-obatan di sini terdiri dari obat antiinflamasi non-steroid. Nah, obat ini biasanya sering diresepkan oleh dokter dan terjual di masyarakat. Kemudian ada obat digoxin dan obat eritromisin. Poin yang kedua yaitu gangguan susunan saraf pusat yang terdiri dari tumor otak, pendarahan intrakranial, dan infeksi. Kemudian ada motion sickness. Motion sickness ini yaitu mabuk perjalanan adalah penyakit yang disebabkan oleh gerakan tertentu. Mabuk perjalanan dianggap ada jika tidak pernah ada tanda atau gejalanya yang dipicu oleh gerakan. Kemudian gangguan psikariatik. Nah, gangguan ini adalah gangguan kejiwaan, di sisi lain merupakan penyakit dengan efek merusak. Kemudian yaitu ada gangguan labirin. Faktor lainnya adalah gangguan metabolik endokrin. Gangguan paling sering disebabkan oleh kelainan genetik yang diturunkan dalam keluarga. Kelainan genetik ini mempengaruhi kinerja kelenjar endokrin dalam menghasilkan enzim medina yang digunakan dalam proses metabolisme. Karenanya, dapat menimbulkan beberapa penyakit seperti uremia atau ketoasidosis diabetes, yang mana dua penyakit ini dapat diketahui dengan gejala mual ataupun muntah. Adalah gangguan metabolik endokrin. Gangguan yang paling sering disebabkan oleh kelainan genetik yang diturunkan dalam keluarga. Kelainan genetik ini mempengaruhi kinerja kelenjar endokrin dalam menghasilkan enzim yang digunakan dalam proses metabolisme. Karenanya, dapat menimbulkan beberapa penyakit seperti uremia atau ketoasidosis diabetes, yang mana dua penyakit ini dapat diketahui dengan gejala mual ataupun muntah. Pendekatan diagnostik. Diagnostik menurut Kamus Saku Kedokteran Dorland adalah pengetahuan dan praktek dalam mendiagnosis penyakit. Poin yang pertama yaitu setiap kasus muntah harus dinilai keadaan sistematik yang mendasari atau menyertai uremia dan sebagainya, serta ada tindaknya gangguan aspek neurologi, vertigo, parestesia, nyeri kepala hebat, dan rasa lemas. Menurut Kamus Saku Kedokteran Dorland, vertigo adalah perasaan berputar atau bergerak pada diri seseorang atau terhadap benda-benda yang berada di sekitarnya. Parestesia adalah perasaan sakit atau perasaan yang menyimpang, sensasi abnormal seperti kesemutan, rasa terbakar, ditusuk-tusuk, dan lain-lain. Poin kedua yaitu muntah disertai nyeri perut yang hebat, harus diwaspadai adanya rangsangan peritoneum, obstruksi intestinal akut, atau penyakit pankreatobiler. Menurut Kamus Saku Kedokteran Dorland, peritoneum adalah membran serosa yang melapisi dinding rongga abdomen dan pelvis atau bagian batang tubuh yang dipersatukan di sebelah anterior dan lateral oleh dua tulang kokse dan posterior oleh sacrum dan tulang ekor, serta melapisi viscera. Kedua lapisan tersebut menutupi ruang potensial. Lalu ada korelasi dengan waktu makan juga dapat menuntun ke arah penyebabnya, seperti psikogenik. Psikogenik itu stres berlebih. Lalu ada gastroparesis. Lalu obstruksi jalan keluar lambung, dan akalasia. Akalasia itu adalah gangguan langkah sehingga sulit untuk makanan dan cairan masuk ke dalam perut. Lalu selanjutnya ada gambaran laboratorium biasanya berkaitan dengan dampak muntah. Misalnya hipokalemia. Hipokalemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan kalium atau potasium. Atas dapat juga menggambarkan penyakit dasarnya seperti pankreatitis dan sebagainya. Pankreatitis itu dibagi dua, yaitu pankreatitis akut dan kronis.
pankreatitis akut adalah bisa disembuhkan dengan perawatan medis yang cepat. Sedangkan pankreatitis kronis bisa berlanjut selama berbulan-bulan atau beberapa tahun. Pankreatitis dibagi menjadi dua, yaitu pankreatitis akut dan kronis. Pankreatitis akut biasanya tumbuh cepat dan biasanya bisa disembuhkan dengan perawatan medis yang cepat. Pankreatitis kronis bisa berlanjut selama berbulan-bulan atau beberapa tahun. Di sini saya akan melanjutkan poin dari pendekatan diagnostik. Yang pertama adalah aspirasi melalui pemasangan pipa nasogastrik. Pipa nasogastrik merupakan prosedur pemasangan pipa melalui lubang hidung, turun ke nasosagaring, kemudian ke lambung, yang memperlihatkan banyaknya residu lambung, baik makanan ataupun cairan empedu. Yang kedua, pemeriksaan esophagogastroduodenoscopy. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan pada bagian perut menggunakan endoskop yang dimasukkan melalui mulut. Pemeriksaan ini dapat membantu bila diduga sumbatan jalan keluar lambung, di mana dapat ditemukan misalnya tumor antrum gaster atau stenosis pylorus atau lesi endoskopik. Yang kedua, pemeriksaan esophagogastroduodenoscopy. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan pada bagian perut menggunakan endoskop yang dimasukkan melalui mulut. Pemeriksaan ini dapat membantu bila diduga sumbatan jalan keluar lambung, di mana dapat ditemukan misalnya tumor antrum gaster atau stenosis pylorus atau lesi endoskopik lainnya. Di poin terakhir, pemeriksaan bariumnya dapat memberikan gambaran permasalahan terutama bila terdapat stenosis saluran cerna bagian atas, di mana skop endoskopi tidak dapat melewatinya. Nah, pemeriksaan ODM ini merupakan teknik pemeriksaan secara radiologi saluran pencernaan atas dari organ oesophagus rumah duodenum menggunakan media kontras barium swallow dan barium mia. Kemudian diamati dengan fluoroskopi dengan tujuan melihat kelainan-kelainan pada organ esophagus, emah, dan duodenum. Pada poin tersebut terdapat istilah endoskopi. Endoskopi adalah pasien direkomendasikan melakukan endoskopi untuk mengevaluasi gejala yang ditimbulkan akibat kelainan pada organ. Kelainan tersebut terdapat berupa infeksi, peradangan, atau kanker. Melalui prosedur endoskopi, dokter juga bantu untuk mengambil sampel jaringan berupa gejala yang mungkin membutuhkan endoskopi untuk menunjang diagnosis.